Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Berhektar-hektar tanaman padi rantau panjang Ogan Ilir terendam banjir akibat luapan Sungai Ogan. Petani terancam gagal panen. Untuk keempat kalinya sebuah gereja di Palembang disatroni pencuri. Perangkat sistem suara dan sejumlah instrumen musik hilang. Seekor kera liar yang terluka karena terserempet mobil di Palembang diselamatkan 2 polisi lalu lintas. Kita ke informasi pertama, hujan deras yang mengguyur desa Kota Daro 1 Ogan Ilir menyebabkan sungai meluap. Akibatnya banjir merendam puluhan hektar sawah dan jalan desa. Warga berjaga-jaga lantaran khawatir banjir merendam permukiman mereka. Sejauh mata memandang puluhan hektar sawah yang berada di desa Kota Daro 1, Kecamatan Rantau Panjang, Ogan Ilir, terendam banjir. Akibatnya tanaman padi milik petani rusak. Jika air tidak segera surut, petani dipastikan akan gagal panen. Banjir yang merendam puluhan hektar sawah ini akibat meluapnya Sungai Ogan menyusul turunnya hujan deras sejak Kamis lalu. Warga pun mulai khawatir banjir merendam rumah-rumah mereka yang letaknya tidak jauh dari Sungai Ogan. Menurut warga, banjir ini adalah yang pertama kali terjadi di desa Kota Daro 1. Ini punya aku. Kalau yang punya Bapak berapa ini? Berapa luas? Sekitar setengah hektar lah. Setengah hektar ya. Sebelumnya pernah ada Pak kejadian kayak ini? Baru ini. Kalau aku cuma sawah ini. Yang lain-lain banyak perkebunan kacang, macam-macam. Artinya ini sudah tidak pacak lagi panen Pak? Ini walaupun bisa dipanen enggak berapa lagi kan? Udah minimal rusak. Apa Pak harapannya untuk pemerintah terutama? Kalau ada bantuan lah. Ini yang laporan tanggul jebol sudah Pak? Sama RT sudah. Yang lainnya juga sawah warga ada juga Pak ya? Kiri kanan itu sawah. Selain merusak puluhan hektar sawah milik petani, banjir juga merendam jalan menuju desa Kota Daro 1. Akibatnya aktivitas warga dari dan menuju ibu kota kabupaten Indralaya terganggu. Dedi Ruansah melaporkan dari Ogan Ilir. Pencurian perangkat sistem suara atau sound system dan peralatan musik bernilai puluhan juta rupiah terjadi di sebuah gereja di Palembang. Pencuri diduga masuk dengan cara merusak teralis jendela samping gereja. Untuk mencari pelaku, polisi mengerahkan seekor anjing pelacak dari Polda Sumsel. Gereja Kristen Protestan Indonesia yang terletak di Jalan RH Amaluddin, Palembang disatroni pencuri pada Jumat pagi. Pelaku yang diperkirakan lebih dari 1 orang diduga masuk gereja dengan cara merusak teralis jendela samping. Dalam aksinya, pelaku menggasak perangkat sistem suara atau sound system dan peralatan musik seperti gitar elektrik, drum, serta inverter dengan total kerugian 26 juta rupiah. Atas laporan terkait pencurian tersebut, polisi mendatangi lokasi dengan mengerahkan anjing pelacak dari K9 Polda. Polisi menyayangkan tidak berfungsinya semua kamera pengawas atau CCTV di gereja. Pencurian ini diketahui saat salah seorang pengurus gereja melihat mimbar gereja dalam keadaan berantakan. Yang hilang berupa mixer, berikut juga manajemen dan juga perangkat drum band, gitar listrik, dan inverter. Pelaku masuk dari mana nih Bang? Pelaku kemungkinan masuk dari samping. Sebab ada yang dirusak ya? Ada yang dirusak. Apa itu Bang? Terali jendela. Terali jendela ya? Sementara di olah TKP kami lihat di salah satu jendela itu ada yang rusak teralinya. Untuk kerugian benar? Kerugian itu beberapa alat musik gerakan sekitar 11 sampai 12 juta. Pencurian di gereja ini merupakan yang keempat kalinya. Pihak gereja berharap pelaku segera ditangkap guna mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dedi Ruansah melaporkan dari Palembang.
Belasan pucuk senjata api rakitan disita polisi selama operasi Senpi Musi 2023. 3 pemilik senjata api legal yang diringkus terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka Suhadi alias Kanang, Aan alias Andi, dan Edi Saputra dihadirkan polisi di halaman Mapolrestabes Palembang. Ketiganya ditangkap polisi karena menyimpan dan memiliki senjata api legal. Polisi meringkus ketiganya di 3 lokasi di Palembang. Selain barang bukti senjata api dari ketiga tersangka, polisi juga menyita 12 pucuk senjata api ilegal dan 40 butir peluru hasil operasi Senpi Musi 2023. Senjata api dan peluru tersebut merupakan serahan masyarakat secara sukarela kepada Polrestabes Palembang. Senjata api yang disita terdiri dari 1 pucuk laras panjang dan 11 pucuk laras pendek. Ada 3 tersangka atau 3 pelaku yang kita amankan, yaitu inisial S, inisial A, dan inisial B. Ada 3, yaitu 2 TO dan 1 non-TO. Kemudian untuk barang bukti yang kita amankan, ini ada 1 pucuk senjata api jenis revolver, kemudian 1 pucuk senjata api jenis revolver warna silver, kemudian juga 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver gagang kayu. Kemudian ditambah dengan peluru sebanyak 44. Selain itu, kita mengamankan juga ada 12 pucuk senjata api, baik laras panjang maupun laras pendek. Laras panjang ada 1 senjata api. Ini merupakan penyerahan dari masyarakat. Operasi Senpi Musi tahun 2023 digelar Polrestabes Palembang selama 2 pekan dari tanggal 23 Februari hingga 10 Maret lalu. Polisi mengimbau warga yang masih menyimpan atau memiliki senjata api ilegal segera menyerahkannya kepada polisi. Polisi menjamin tidak akan memproses hukum para pemilik senjata api yang menyerahkan benda berbahaya itu secara sukarela. Proses hukum akan diberlakukan kepada siapa saja yang tertangkap tangan memiliki senjata api secara tidak sah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Ya, aksi humanis dilakukan 2 polisi lalu lintas di Palembang saat menyelamatkan seekor kera liar yang terluka parah karena tertabrak mobil. Nyawa kera pun akhirnya terselamatkan setelah dilarikan ke klinik hewan. Kera liar tersebut diserahkan ke pihak BKSDA Sumsel untuk dilepas liarkan di habitat aslinya. Dua polisi bernama Bribka Firman dan Bribka Iwan berusaha menyelamatkan seekor kera yang terkapar di tepi Jalan Angkatan 45, Palembang. Dalam kondisi kritis, kera liar tersebut lalu dilarikan 2 polisi lalu lintas itu ke sebuah klinik hewan. Berdasarkan pemeriksaan di klinik, kera itu luka cukup parah pada bagian kepala. Aksi humanis yang dilakukan Bribka Firman ini berawal saat ia melihat seekor kera liar yang hendak menyeberang jalan terserempet sebuah mobil. Bukannya menolong hewan itu, pengendara mobil tersebut justru tancap gas. Diduga kera korban tabrak lari itu adalah kera liar. Kami setelah gatur pagi, tidak sengaja lihat monyet itu tergeletak di jalan. Hingga kami berinisiatif menolong. Nah, setelah kami tolong itu, kami bawa ke klinik hewan. Alhamdulillah di klinik hewan itu dokter bisa temui monyet itu. Terus kami langsung bawa ke BKSD. BKSDA. BKSD. Itu posisi hewan memang sudah tergeletak bagaimana Pak itu Pak? Sebelumnya saya lihat dari jarak sekitar 100 meter itu monyet itu nyebrang, itu keserempet mobilnya langsung lari. Sehingga kami inisiatif tadi langsung kami bantu. Jadi posisi monyet itu memang monyet liar apa gimana itu Pak? Melihat dari kondisi itu? Ya, monyet itu monyet liar. Jadi kami lihat tidak ada pemilik dari monyet itu. Jadi itu dibawa ke dokter hewan? Iya. Menurut pihak klinik,
Kuatnya benturan yang dialami kera membuat beberapa bagian giginya patah. Itu kalau luka-lukanya apa saja itu, Bu? Oke, untuk bagian lukanya itu ada luka di bagian wajahnya itu ada perlukaan, dan yang paling parah adalah luka di bagian gigi, karena bagian giginya itu copot, jadi itu yang membuat dia jadi berdarah-darah saat datang. Itu diambil tindakan apa, Bu? Di penyuntikan atau gimana? Oke, untuk tindakannya sendiri saat awal adalah kami menolong monyet tersebut dengan cara membersihkan dulu area lukanya. Dan untuk area bagian giginya juga kami bersihkan dan hentikan pendarahan dengan cara pemberian injeksi penghenti darah dan vitamin. Berkat pertolongan Bribka Firman dan Bribka Iwan, kondisi kera berangsur-angsur membaik. Kera liar tersebut kini telah diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan untuk dilepasliarkan di habitat aslinya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang.